Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran IPA kali ini kita akan membahas tentang lanjutan materi yang kemarin, yakni tentang alat ukur besaran pokok. Nah, kalau kemarin kan kita bahas ya tentang besaran pokok dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjutkan. Kita bahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, besaran pokok ini ada 7 yang kemarin itu dibahas tentang paman Kuswaji ya. Ada paman, masa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul, intensitas cahaya, dan di sini ada alat ukurnya. Ada mistar, selain mistar nanti kita bahas ada apa lagi, masa dan neraca, ada stopwatch, termometer, amperemeter, voltmeter, dan lain sebagainya. Nah, adapun alat ukur yang akan kita bahas di sini, yang pertama itu mistar, itu sudah kita bahas di pertemuan pertama. Selanjutnya ada jangka sorong, akan kita bahas pada pertemuan ini. Lalu ada mikrometer sekrup, lalu ada neraca Auhaus yakni 3 lengan, dan stopwatch. Nah, yang pertama itu ada jangka sorong. Tingkat ketelitiannya itu 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, ada rahang tetap, atas, skala nonius ataupun skala utama, dan lain sebagainya. Nah, gimana sih caranya untuk membaca pengukuran jangka sorong? Ini sering nih ditemuin di soal-soal ujian nasional dan lain sebagainya. Di sini ada yang disebut dengan skala utama dan skala nonius. Nah, skala utama itu kita lihat di bagian atas biasanya ya. Di situ kan ada garis yang atas, ada garis yang bawah. Skala utama itu biasanya bagian atas. Nah, tepatnya di mana? Tepatnya adalah garis terakhir sebelum angka 0, skala nonius. Nah, skala nonius itu skala yang ada di bagian bawah ya. Garis terakhir skala utama yang berhimpitan dengan 0 pada skala nonius. Nah, sedangkan skala nonius adalah garis pada skala nonius yang berhimpitan lurus tepat dengan skala utama. Nah, di situ ada tuh garis ke-9. Nah, lalu skala noniusnya dikali 0,01, lalu hasilnya ditambahkan. Contoh, sebuah benda memiliki hasil pengukuran sebagai berikut. Nah, di situ ada 5 dan 1 2 3. 3 garis tuh, setelah 5 berarti 5,3. Nah, di situ ada garis yang tepat lurus, itu yang ternyata tepat lurus itu garis ke-5 dan dikali 0,01, hasilnya ditambahkan saja jadi 5,35. Oke, pada pembahasan kali ini saya akan bahas tentang contoh soal jangka sorong. Suatu hari saya mengukur sebuah benda dengan skala seperti yang tertera pada gambar di bawah. Ini ada yang namanya skala utama. Skala utama pada jangka sorong biasanya terdapat pada bagian atas ya. Skala utama pada bagian atas, dan di bawah itu disebut dengan skala nonius. Nah, gimana caranya untuk menentukan skala utama? Yang pertama itu kita harus tahu bahwasanya skala utama itu adalah garis terakhir dari skala utama sebelum angka 0, skala nonius. Garis terakhir pada skala utama sebelum angka 0. Berarti di sini ini skala utama, garis terakhirnya adalah ini. Yakni 2 garis setelah angka 1. Maka skala utamanya adalah 1,2. Nah, satuannya apa? Satuannya cm. Kita tulis cm. Itu untuk skala utama, sangat mudah. Nah, selanjutnya untuk menentukan skala nonius, yakni dengan mencari garis yang lurus antara skala utama dan skala nonius. Saya ulang lagi satu koma pakai tinta hitam biar lebih terlihat. Nah, skala nonius cari yang satu garis lurus. Nah, kita lihat dari 0 ya, skala nonius kan yang ada di bagian bawah. 0, oke, 0 tidak lurus, yang 1 tidak lurus, 2 tidak lurus, 3 tidak lurus, 4 tidak lurus. Nah, angka kelima itu ternyata lurus dengan skala utama. Berarti skala nonius kita tulis dulu 5. Nah, bukan cuma 5, tapi 5-nya harus dikalikan dengan 0,01. Nah, 0,01 adalah angka ketelitian
jangka sorong. Nah, dalam skalanya itu satuannya cm. Berarti 5 dikali 0,01 sama dengan 0 dikali 5, 0. 0 kali 5, 0. 1 kali 5, 5. Berarti skala noniusnya 0,05 cm. Nah, untuk hasil pengukurannya tinggal tambahkan saja 1,2 cm ditambah 0,05. Kita sejajarkan atau sejajarkan 1,2, 0,05 ditambah 5 nggak ada pasangannya, tulis 5, 2 sama 0 berarti 2, 1 sama 0, 1. Berarti hasil pengukurannya itu 1,25 cm. Itu untuk jangka sorong. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang mikrometer skrup. Tingkat ketelitiannya lebih kecil yakni 0,01 mm. Nah, cara membacanya seperti apa? Di sini ada skala utama dan skala nonius. Skala utama itu ada di bagian sebelum pemutar, yakni itu yang sampai 4 ya. Nah, skala utama jika baik sebelum pemutarnya itu tidak ada angka di bawahnya maka 4, maka kalau ada ditambah 0,5 jadi 4,5. Nah, noniusnya itu yang ada di bagian pemutarnya ya. Skala nonius di bagian pemutar yang berhimpitan dengan skala utama. Di situ ada satu garis di atas 45 berarti 46. Dikali 0,01 berarti 0,46. Skala noniusnya yakni 0,46. Ditambahkan saja berarti menjadi 4,96. Nah, contoh soal selanjutnya di sini ada skala utama dan skala nonius ditunjukkan. Di situ skala utamanya yang paling terakhir sebelum angka pemutar itu adalah angka 2. Berarti skala utamanya adalah 2,0. Bagian pemutarnya ialah 2 garis di atas 45 berarti 47 dikali 0,01 hasilnya 2,47 gitu. meter skrup itu sama alat untuk mengukur panjang juga, namun tingkat ketelitiannya lebih kecil. Biasanya dalam skala milimeter. Nah, pertama kita itu mencari sama skala utama dan skala nonius. Untuk menentukan skala utama, terlebih dahulu kita harus tahu bagian mana sih yang termasuk skala utama. Skala utama adalah bagian yang ada sebelum ini tuh putaran ya, putaran skala nonius. Sebelum bagian putaran skala nonius ini disebut SU atau skala utama. Nah, adapun skala noniusnya adalah bagian yang bisa diputar. Ini namanya skala nonius. Nah, untuk mikrometer skrup itu lebih mudah ya. Yang pertama kita menentukan skala utamanya dulu. Lihat di sini ada angka 0, angka 1, angka 2, angka 3. Nah, skala utamanya tinggal dilihat dari sini. Tapi perlu diperhatikan, jika batas garis ini, batas garis pemutarnya berhimpitan dengan bagian yang di bawah, ini bagian yang di bawah ya, artinya harus ditambah 0,5. Tapi kalau seandainya di bawahnya tidak berhimpitan, hanya berhimpitan sama yang atas, berarti tidak usah ditambah 0,5. Nah, untuk soal ini skala utamanya adalah angka yang terakhir berhimpitan dengan ini, dengan pemutar ini adalah angka 3. Namun di bawahnya ada angka terakhir. Maaf, ada garis terakhir. Nah, karena ada garis terakhir yang di bawah maka ditambah 0,5. 3 ditambah 0,5 berarti 3,5. Skala utama 3,5. Kalau tadi sentimeter, sekarang itu milimeter. Gitu. Nah, untuk menentukan skala noniusnya, kita lihat di bagian putarannya. Di sini ada skala dari 0 sampai entah itu 45 dan lain sebagainya. Ini bisa diputar ya kalau kita tahu atau menggunakan alatnya dalam proses praktiknya. Nah, namun dalam gambar ini saya tulis 15, 20. Nah, di antara 15 dan 20 ini ada 16, 17, 18, 19 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan skala nonius itu tarik garis dari skala utama, ini garis skala utama tuh. Nah, segaris tuh berhimpitan dengan
bagian skala nonius. Nah, kita mau tahu angkanya berapa. Di sini ada 15, di sini ada 20. Satu garis setelah 15 berarti 16. Nah, belum sampai di sini saja, tapi 16 dikali 0,01. Itu tingkat ketelitian dari mikrometerskop. Kalau tadi sentimeter, kalau skala sekarang milimeter. 16 dikali 0,01 itu sama dengan 0,16. Tinggal tambahkan saja 3,5 ditambah 0,16, sejajarkan komanya. 6 gak ada pasangannya, tulis 6, 5 ditambah 1 itu 6, koma, ditulis koma, 3 tambah 0, 3. Berarti jawabannya adalah 3,66 mm. Selanjutnya kita akan bahas tentang neraca Ohlhaus, yakni alat ukur untuk massa. Ada yang lengan 2, ada yang lengan 3. Kita akan bahas tentang yang 3 lengan. Nah, di situ ada skala-skalanya ya, lengan 1, lengan 2, lengan 3. Yang paling gampang di sini adalah tinggal tambahkan saja. Nah, di sini ada lengan belakang itu 40 gram, lengan 2 atau lengan tengah itu 500 gram, lengan 3 2,4 gram. Tinggal tambahkan saja. Nah, hasilnya di sini ada 542,4 gram. Jadi tinggal ditambahkan saja lengan 1, 2 dan 3-nya. Contoh soal neraca 3 lengan, di sini ada lengan 1 7 gram, lengan 2 30 gram, lengan 3 400 gram. Hasilnya tambahkan saja jadi 437 gram gitu. Gampang sekali untuk neraca 3 lengan. Selanjutnya kita akan bahas tentang stopwatch. Itu alat untuk mengukur waktu. Ada yang analog, ada yang digital. Digital tinggal pencet, analog kita mempelajari ini. Yang jarum kecil itu menunjukkan menit, yang jarum besar itu menunjukkan detik. Tinggal tambahkan saja, berarti di sini menunjukkan 2 menit 9,6 detik. Sekian, wassalamualaikum.